Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdiru imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa zid wa an'im wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يرسل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kenikmatan yang tiada terkira adalah kebersamaan, karena hidup ini tidak bisa sendiri. Bahkan Allah ciptakan tangan berdua untuk saling menguatkan dan saling membantu. Allah ciptakan kaki pula dua untuk saling dorong, untuk saling langkah beriringan, bergantian. Dan dia tidak pernah mau yang saling dulu-duluan, semua berimbang. Kalau kita jalan, tidak mungkin yang kanan dan kiri itu maunya bareng terus, tidak bisa. Walaupun dia bersama, tapi masing-masing memfungsikan pada fungsinya. Pula Allah ciptakan kedua mata kita, sebagaimana tadi disinggung oleh ketua pelaksana. Kita doakan semoga beliau tetap sehat selalu, istiqomah tentunya, dan tadi lugas, ya, tegas. Nah, ini yang kita butuhkan selalu, terutama mengingatkan yang muda-muda ini, ya. Beliau juga masih muda sebenarnya, Pak Bu, ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Pula yang kami hormati pula Ketua Yayasan Isra Gus Bayu yang luar biasa, ya. Ada cerita rating kita bersama tadi, luar biasa, dahsyat sekali, dikarunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengawas ada Pak Haji Herman, kemudian Pak Ges, Pak Rizko, dan yang lainnya. Alhamdulillah, sekali lagi ini semua karena takdir Allah. Kalau bukan karena takdir Allah, tentunya tak akan sampai di tempat ini. Satu itu. Yang kedua, karena jatah rezeki kita pada hari ini ada di sini, Pak. Yang tadi siang dapat singkong goreng, ya, itu jatahnya. Kemudian datang Pak Kes bawa ketan, itu jatah rezekinya. Subhanallah, Allah antarkan melalui wasilah hamba-hambanya. Artinya ada jatah rezeki kita di tempat ini. Maka dimanapun kita dilangkahkan, itu bertanda ada jatah rezeki kita di sana. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang luar biasa ini. Salawat serta salam semoga senantiasa berlimpah curah kepada beliau, Nabi tercinta, manusia utama yang senantiasa kita rindukan, yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya hingga kita berjumpa dengannya kelak di yaumil qiyamah. Semoga salawat untuk beliau, Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, bersama sahabat, keluarga, serta pengikutnya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara silaturahmi tentunya menggabungkan berbagai elemen, tidak hanya satu sisi saja. Maka pribadi-pribadi yang kemudian sadar akan silaturahmi harus memiliki syarat tentunya. Jadi ada syaratnya, Pak Bu, ya. Silaturahmi itu akan terjalin, akan hadir kalau syarat-syarat itu dipenuhi. Pula sebaliknya tadi disampaikan, ya, ketua pelaksana kita, kalau syarat-syarat tak terpenuhi maka bisa jadi ada ancaman-ancaman dari Allah bagi siapa yang meninggalkan jamaah
bagi siapa yang meninggalkan silaturahmi, bagi siapa yang memutus silaturahmi. Apa syaratnya? Hal ini disebutkan dalam berbagai macam kitab para ulama. Dengan mereka menuliskan, menukil bagaimana nabi-nabi terdahulu itu menjadi contoh. Maka orang-orang hebat, para nabi terdahulu, ketika dia memiliki keistimewaan, maka Allah pasti sematkan, Allah menzilahkan nama-namanya di belakang nama tersebut. Di antara yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh, dia disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan gelar Asy-Syakur. Ya, Asy-Syakur. Kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Maka syarat pertama, kita harus pandai bersyukur dulu. Sebagaimana Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh di Al-Quran disebutkan jumlahnya kurang lebih Pak, ada 43 kali nama Nabi Nuh itu disebutkan. Sehingga kita harus pandai bersyukur. Bersyukur atas apa? Karunia Allah. Bagaimana bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau hidup di tengah hutan seorang diri, satu keluarga jauh dari kanan dan kiri, berteriak pun tak ada yang dengar, ketika ada apapun tak ada yang peduli. Bisa dibayangkan. Tapi bersyukur Allah karuniakan kita sahabat saudara seiman yang hadir 40 rumah, 40 pintu dari rumah kita, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke depan dan ke belakang. Itulah saudara dan tetangga kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita diberikan, dikaruniakan saudara tetangga yang beriman, satu akidah. Ini nikmat yang luar biasa, maka harus disyukuri. Jadi pertama, kita harus menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Terima kasih ya Allah, aku dikaruniakan tetangga yang baik, aku dikaruniakan tetangga yang soleh. Terima kasih ya Allah, Kau karuniakan aku hati yang lapang menerima setiap kekurangan dan apa adanya yang dimiliki saudara dan tetanggaku. Bersyukur kepada Allah. Maka kalau masing-masing sama-sama bersyukur kepada Allah, maka indah rasanya. Akan terjalin itu sebuah ikatan yang luar biasa. Kenapa? Masing-masing berterima kasih. Sama-sama berterima kasih. Sama-sama bersyukur karunia Allah. Alhamdulillah, aku dihadirkan ya, di komplek yang luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang sevisi dan semisi, satu niat, mendekat kepada Allah, menyiapkan hari esoknya, bersama-sama memikirkan kampung akhirat, mengajak saudara-saudaranya untuk dekat dengan Allah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bersyukurnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua apa? Kita diharuskan mencontoh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Allah sematkan dalam Al-Quran nama Nabi Ibrahim itu dengan Inna Ibrahim lahalim. Ibrahim itu sangat lembut jiwanya dan tidak mudah marah. Cara Jawanya gak ngambekan, gak ngamuan, didik-didik ngamuk. Nabi Ibrahim. Jadi tersinggung sedikit ngamuk, marah, maka sudah seharusnya dihilangkan. Jadi tidak dikit-dikit marah. Ini harus kita contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka dia didapatkan dia kalimat dalam Al-Quran, Inna Ibrahim al-Halim. Nabi Ibrahim itu hambaku yang tidak pernah marah. Ya. Jangan hanya tersinggung sedikit kemudian marah. La haula wala quwwata illa billah. Bukan Rasulullah SAW pernah datang seorang sahabat, ya Rasulullah, ajalkan suatu amal kepadaku, sekiranya aku amalkan amalan itu aku masuk surga. Maka Rasul sampaikan la taghdab. Apalagi ya Rasul? La taghdab wa lakal jannah. Jangan kau marah, maka surga bagimu. Maka indah ketika ada hal-hal yang kemudian mungkin menyinggung perasaan kita, mungkin menyinggung pribadi kita. Sekali lagi, kalau sifatnya pribadi, maka sekali lagi
tidak ada alasan untuk kita marah. Karena seandainya tersinggung diri kita, sekali lagi, Allah masih tutupi aib kita. Apa yang kau sangkakan kepadaku ternyata tidak jauh lebih buruk daripada aslinya. Aslinya itu lebih buruk ketimbang apa yang kau sangkakan. Apa yang kau sangkakan itu belum ada apa-apanya. Sehingga lapang dadanya, tenang jiwanya. Tak ada alasan untuk emosi, tak ada alasan kemudian untuk membenci. Ini yang harus kemudian kita tanamkan. Jadi tidak mudah marah, tidak mudah baperan. Maka Nabi Allah Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran namanya itu kurang lebih 69, sekitar 69 kali namanya. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika kita ingin bersilaturahmi, bermasyarakat, bertetangga, maka syarat yang kedua ini harus kita miliki. Tidak mudah marah, tidak mudah baper. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit baper. Nah, ini langkah. Kenapa? Karena baru tadi siang saya baca beberapa kitab para ulama. Di antaranya ternyata amarah itu adalah bagian daripada sentuhan-sentuhan iblis. Bayangkan Pak, iblis menyentuh kita, ya, dengan apa undangannya. Jadi iblis itu hanya mengundang saja, kita itu mengklik yes atau no, itu aja. Ya, dia hanya mengundang saja. Maka dipancing dengan amarah itu, dipancing dengan sesuatu yang tidak mengenakan, dipancing semuanya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita hanya mengklik apakah yes atau no. Kalau yes berarti kita ikuti jalan syaitan. Kalau no berarti kita menolaknya. Maka begitu pula dengan marah itu tadi. Itu adalah sentuhan-sentuhan dari iblis, undangan-undangan dari syaitan. Sehingga jangan sekali-kali kita ikuti perkara itu. Karena Rasulullah sampaikan, bukanlah orang yang kuat itu orang yang besar badannya, kekar badannya, kuat ototnya, bukan. Tapi orang yang mampu menahan amarahnya, itulah orang yang paling kuat, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syarat yang ketiga, para ulama memberitakan kita untuk mencontoh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa disebutkan paling banyak dalam Al-Quran, Pak Bu. Kurang lebih ada 136 kalimat Musa itu dalam Al-Quran. Allah sematkan, mensilahkan namanya dengan waja'at Rasulun Karim, dan kami telah utus seorang Rasul Karim yang mulia lagi dermawan. Itu Nabi Musa. Ucapannya mulia, perilakunya mulia, semuanya mulia. Bahkan tingkat kesabarannya begitu luar biasa. Diuji ya, dengan sesuatu yang besar, ya, dia tetap mulia. Dialah Nabi Musa. Selain kari, maka Nabi Musa juga mendapat tanzilah dari Allah, Qawiyul Amin, seorang yang kuat lagi terpercaya. Dialah Nabi Musa. Artinya apa? Kita harus menjadi orang yang mulia. Mulia itu artinya apa? Punya akhlak yang baik. Sikap kita, perilaku kita, cara bicara kita, tingkah laku kita, cara sikap kita kepada siapapun, baik kepada anak-anak, kepada remaja, kepada orang tua, maka harus punya akhlak, harus punya kemuliaan. Walaupun itu benar, tapi kalau cara menyampaikannya tidak punya akhlak, maka itu jadi tidak benar. Bahkan dalam syariat kita jelas, seandainya ada sebuah pendapat dan pendapat itu diterima, maka dia berbanyak istighfar kepada Allah. Namun bila pendapatnya ditolak, maka dia mengucapkan syukur, Alhamdulillah, sehingga tidak akan pernah memaksakan pendapatnya dan keinginannya. Inilah yang harus kemudian kemuliaan yang kita miliki. Sehingga bagaimana kita menghargai, mencintai saudara kita, kemudian melunturkan ego kita,
kepribadian kita yang mungkin kadang meletup-letup dan meledak-ledak, merasa kemudian pendapatnya yang terbaik dan seterusnya, maka berhati-hatilah. Syariat kita mengajarkan bila pendapatmu diterima, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kau tidak akan tahu setelah itu apa yang akan terjadi. Pula ketika pendapatmu ditolak, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang ketiga, harus jadi orang yang mulia. Kemudian syarat yang keempat, para ulama mengisyaratkan kepada kita untuk mencontoh beliau Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu disebutkan dalam Al-Quran namanya kurang lebih 25 kali. Sekitar 25 kali Nabi Isa. Dan dia mendapatkan mansilah al-bar, ya, wa barum biwalidati, begitu Allah sebutkan dalam surah Maryam. Dan dia adalah seorang anak yang paling bakti kepada orang tuanya. Artinya apa? Artinya agar kita bercermin bahwasanya orang yang di hadapan kita barangkali dia adalah ayah atau ibu dari saudara kita. Orang yang kemudian kita ajak bersinggungan, orang yang barangkali kita ajak berdiskusi, dia adalah saudara atau bahkan orang tua dari saudara-saudara kita. Sehingga kita melihat di hadapan kita sebagaimana kita melihat orang tua kita. Maka hendaknya fakullahuma qawlan karima, ucapkan ucapan-ucapan yang mulia, perkataan yang lembut, perkataan yang santun, perkataan yang penuh dengan senyuman. Begitulah sikap kita ketika kemudian kita berinteraksi dengan siapapun itu. Ketika berinteraksi dengan orang tua, maka dia laksana orang tua kita. Dia seperti ayah kita, dia seperti ibu kita. Kalau kita berbicara dengan anak yang lebih muda daripada kita, dia adalah anak-anak kita. Maka bagaimana kasih ke orang tua kepada anak-anaknya? Maka dia akan sangat menyayangi dan mengasihi. Tidak akan kemudian dia ngomel-ngomel dan seterusnya. Akan ada kelembutan, ada akan cinta dan kasih dan harapan-harapan yang besar. Begitu pula ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sekali lagi, karena dia tahu bahwasanya orang yang ada di hadapannya itu jauh lebih banyak amalnya dalam kehidupan dunia, karena Allah hadirkan dia ke dunia lebih dahulu. Artinya ujian telah dihadapi, pahit manis asam garam telah dia jalani dalam kehidupan. Artinya lebih banyak lagi pahala-pahala yang sudah dia dapatkan. Sehingga sadarlah diri bahwasanya barangkali dosaku jauh lebih banyak daripadanya. Kalau kita bertemu dengan yang lebih tua, maka hiburlah diri kita demikian. Ketika bertemu dengan yang lebih muda, ucapkan dalam diri kita bahwasanya hidupku lebih lama dan dosaku jauh lebih banyak, sementara dia dosanya belum terlalu banyak karena hidupnya belum terlalu lama sebagaimana diriku. Sehingga ada benar-benar kita merasakan kebaikan-kebaikan itu, al-bar, kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu anak-anak kita ataupun orang tua kita. Kemudian yang terakhir, syarat kita bagaimana silaturahmi itu kemudian akan sangat terjalin. Maka pribadi-pribadi kita orang beriman itu harus punya sikap bil mu'minina raufur rahim. Dimanzilahkan kepada siapakah itu? Kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belas kasihan, penuh dengan cinta dan rahmat. Sehingga pandanglah manusia itu dengan pandangan rahmat, Bapak Ibu sekalian. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang memang sudah kehilangan kasih sayang. Ibu yang tega menelantarkan anaknya. Begitu pula ada seorang suami yang tega pergi meninggalkan anak dan istrinya. Sudah hilang rahmat itu, kasih sayang itu. Sebagaimana hidup bermasyarakat tapi tidak kenal satu dan yang lainnya, hilang rahmat dan kasih sayang. Ketika bertemu sedikit-sedikit marah dan baper, hilang sudah kasih sayang. Maka kalau kemudian tidak diperbaiki, ini kondisi hati ini, kondisi jiwa ini, yang senantiasa bagaimana dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta, maka sekali lagi hakikat silaturahmi itu
tidak akan pernah kita rasakan. Hakikat kebahagiaan atau dahsyatnya silaturahmi itu tidak akan pernah kita dapatkan. Karena sekali lagi, silaturahmi yang kita bina dan kita bangun bukan hanya untuk saat ini sementara di dunia, tapi terlebih pula akan kita bawa nanti di akhirat. Demi Allah, pada malam hari ini kita semua saling menjadi saksi antara yang lainnya akan kebaikan-kebaikan kita. Kita menjadi saksi bahwasanya kita pernah sholat bersama, kita pernah mendengarkan kajian bersama, kita pernah mengkaji Al-Quran bersama. Semuanya, bahkan anak-anak kita yang hadir ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Saksi kebaikan-kebaikan kita. Maka demi Allah, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Alam yang Allah ciptakan ini diperuntukkan untuk hamba-hambanya. Sungai yang kita dengarkan alirannya, begitulah sifatnya. Walaupun deras arusnya, dia selalu merunduk dan merendah, mengalir ke tempat yang terendah. Itulah sifat air. Maka begitulah pula kita manusia. Seharusnya semakin tinggi dan semakin panjang atau semakin bertambah umur kita, merunduklah, merendahlah selalu. Karena sekali lagi, jika kita senantiasa tawadhu, tidak akan pernah menjadikan kita hina di mata Allah. Sekali lagi, akan mengangkat derajat dan martabat kita lebih mulia di mata Allah. Maka itu 5 syarat yang harus kita miliki untuk kemudian masuk mendapatkan anugerah-anugerah, faidah-faidah, fadilah-fadilah dahsyatnya silaturahmi. Di mana tadi disinggung, ya, silaturahmi itu dapat menambah rezeki. Begitulah yang Allah sebut dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, sekiranya kalian yang dilancarkan rezekinya, maka Rasul sampaikan, sambunglah hubungan silaturahmi itu. Karena silaturahmi itu akan menambah rezeki. Kemudian silaturahmi itu apa? Ini dosa-dosa kita berguguran, Pak. Sampai kita berpisah besok. Bayangkan. Sampai kita berpisah besok. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW sabdakan, tidaklah seorang mukmin mereka bertemu, lalu mereka berjabat tangan, bersalaman, maka tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Bayangkan ini tiap malam ini, malam hari ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Nikmatnya luar biasa. Sudah kita mendapatkan karunia, ya, berupa makanan-makanan yang luar biasa ini. Allah ampunkan dosa-dosa kita, berguguran dosa-dosa kita. Itu dahsyatnya. Kemudian apa lagi? Dahsyatnya itu, Pak. Kalau kita punya 5 tadi, kita akan dapatkan ini. Karena akan terjadi silaturahmi yang baik. Silaturahmi yang baik adalah apa? Saling bahagia dan mensyukuri dia punya tetangga yang mukmin, punya tetangga yang satu akidah, kemudian mereka sama-sama saling mengingatkan dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain surga, selain ampunan Allah, maka Allah akan janjikan surga. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Wa'i'imut tu'am, berilah makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi itu." Ya, kemudian kalimat terakhirnya nanti paling akan kita lakukan apa? Wasolul lail wan nasu binyam. Dan sholatlah malam saat manusia sedang terlelap, maka Rasulullah sabdakan, tadkhulul jannata bisalam, masuklah surgaku dengan selamat. Janji Allah, siapa yang menjalin hubungan silaturahmi, itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin surga untuknya. Maka luar biasa, Bapak, ya. Luar biasa. Jadi nanti saudara-saudara kita yang dulu pernah hadir dan sekarang tidak hadir, sekali lagi jabat tangannya kembali, ya, ajak dia kembali. Karena seafdol-afdol, sebaik-baik silaturahmi kata Rasulullah adalah wa in jafani. Apa itu? Ketika kau bersilaturahmi kepada orang yang membencimu. Ya, kalau ada yang membenci kita, sekali lagi Rasul sampaikan, sebaik-baik silaturahmi itu adalah kepada orang-orang yang membencimu. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan kita, datangi baik-baik, ya, dengan lembut, dengan kasih sayang, sampaikan. Kalau memang tersinggung, kalau memang ada salah paham, jangan sampai salah paham itu dibawa mati, Pak. Ya, maka ternyata dalam Al-Quran itu disebutkan ada penyakit yang nanti kita bawa sampai di padang mahsyar, penyakit hati. Hati-hati, Abu, ya. Apa itu namanya?
Ghillin, dendam. Ghillin namanya. Maka kita berdoa kepada Allah. Ghilla lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Terjauh dari dendam, dijauhkan dari dendam. Maka ada orang mengatakan, aku bawa dendam ini sampai mati. Aku tuntut kau di hadapan Allah nanti. Dan ini akan dibawa. Nanti di padang mahsyar akan ada itu. Saling gontok-gontokan. Suami dan istri saling bermusuhan. Anak dan ayah saling bermusuhan. Tetangga kanan kiri saling bermusuhan. Kenapa? Masing-masing saling menuntut. Karena di saat itu kita sangat butuh sekali dengan amal-amal soleh. Bila amal solehmu masih ada, sementara kau pernah zalim kepadaku, aku ambil amal solehmu. Bila tak ada amal solehmu, maka dosaku timpakan kepadamu. Ya, itu dibawa. Dendam itu dibawa, Pak. Makanya hati-hati baik. Hati-hati betul. Hati-hati sekali. Itu dibawa. Karena padang mahsyar itu Masya Allah. Ya, kita tidak kenal. Ya, tidak kenal dengan yang lainnya. Nah, kita kan saling menuntut. Al-ahillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling berhubungan, yang saling bersilaturahmi, yang saling mencintai, pada saat itu mereka akan saling bermusuhan kecuali yang dibingkai dengan ketakwaan. Persahabatan yang dibingkai dengan ketakwaan, hubungan yang dibingkai dengan ketakwaan, pula rumah tangga yang dibingkai dengan ketakwaan. Sekali lagi, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan orang-orang yang akan ditanya adalah orang-orang terdekat kita saat nanti di yaumil kiamah, termasuk tetangga kita. Maka baiknya tetangga itu dilihat dari tetangganya. Ada orang gak jadi nikah, Pak, gara-gara tetangga. Gak jadi ngelamar anaknya gara-gara tetangga. Datang dia mau lamar, ya kan? Tetangganya keluar. Kenapa? Ini hubungan tidak pernah baik. Orang tanya, gimana keluarga itu? Aduh mas, penyakit nikah sama itu. Besan sama itu hanya menimbulkan penyakit. Tidak usah. Akhirnya batal pernikahan itu. Gara-gara apa? Tetangga. Maka bersikaplah baik ketika kemudian kita dengan tetangga, dengan saudara kita baik, insya Allah cukup. Tidak perlu kita kemudian woro-woro saya orang baik. Tidak perlu. Ya. Maka dengan sendirinya aroma itu akan tercium. Sebagaimana bangkai, keburukan atau kebusukan juga akan tercium. Maka wangi pula demikian, aroma harum itu akan tercium tanpa kemudian kita menyebar-nyebarkan parfum, insya Allah. Ayo sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara fadilah dahsyatnya silaturahmi. Allah ampunkan dosanya, rezekinya lancar, umurnya dipanjangkan, kemudian Allah jamin dia surga yang begitu luar biasa. Maka apalagi yang kita tunggu selain bagaimana kita mulai mengenalkan diri kita. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Sekali lagi, kita dahulu orang yang tidak punya. Sebagaimana pula kami pribadi dahulu cuma tukang ngarit, ya, nyari ramban, nyari rumput. Allah angkat dan Allah tutupi keburukan hari ini. Maka seandainya orang-orang tahu keburukan ini dan Allah buka keburukan ini, mungkin orang akan meludahiku. Begitulah yang terjadi. Bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang berikan rahmat untuk kita. Bukan kita yang kuat, tapi karena Allah menutupi rapat-rapat aib kita. Demi Allah, Allah tutupi rapat-rapat aib kita. Inilah yang kemudian harus kita sadari. Jangan merasa kita lebih benar dari yang lainnya. Jangan merasa kemudian kita lebih tinggi dari yang lainnya. Ingat siapa kita. Sekali lagi, kalau kita tahu diri kita, bercermin dengan diri kita, kita kenali diri kita, maka kita akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Pula kita akan melihat saudara kita dengan bil mu'minina raufur rahim, dengan kasih sayang. Melihat siapapun dengan kasih sayang. Melihat anak-anak di jalanan, preman-preman dengan kasih sayang. Barangkali 2-3 tahun Allah akan berikan dia hidayah. Semoga Allah berikan hidayah. Begitulah kemudian yang ada doa-doa kebaikan selalu ketika kita melihat saudara-saudara kita. Allah Ta'ala alam. Demikian kiranya waktu yang sangat luar biasa ini diberikan kepada kami untuk sedikit mengupas, sedikit saja saya sampaikan. Karena yang paling penting adalah pengamalan. Yang paling penting adalah bagaimana realisasi dalam kehidupan. Setelah kita tahu ilmunya, maka persiapkan diri kita untuk memiliki 5 karakter tadi. Yang pertama,
adalah bagaimana kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang kedua adalah kita menjadi orang yang apa Pak? Yang kedua apa Pak? Yang kedua apa tadi? Setelah pandai bersyukur, yang kedua menjadi orang yang tidak mudah marah. Nabi Ibrahim, ya, lal halim, lembut jiwanya, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Kemudian yang ketiga adalah mulia, ucapannya, perilakunya, semuanya mulia dan dermawan. Ya, karena dermawan itu susah Pak Bu ya. Kita ke pasar bawa uang 100.000 lembaran sama 20 ribuan. Orang minta kira kasih yang mana Bu? Merah apa yang 2 ribuan? Nah, begitulah. Ya, kurang lebihnya. Maka mulia, kemudian dermawan, kemudian ciri yang keempat sebagaimana Nabi Isa adalah bagaimana kita hendaknya berbakti kepada orang tua kita, ya, sanak famili dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kasih sayang, saling mengasihi, saling mencintai. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah target menjadi keluarga masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang diberkahi Allah, dirahmati Allah, akan terwujud. Orang akan nyaman, orang akan bahagia, orang akan tenang bersanding dengan kita. Orang akan merindukan kehadiran kita dan menangisi kepergian kita. Begitulah kiranya kurang lebih, insya Allah. Tinggal bagaimana kita merealisasikan dalam kehidupan kita. Demikian, tidak panjang lebar karena malam nanti kita masih ada muhasabah diri. Sekali lagi persiapkan diri kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah alam ciptaan Allah, sungai-sungai yang begitu mengalir dan luar biasa. Kita rasanya rindu untuk kembali ke surganya Allah, karena dahulu moyang kita tinggal di surga. Sehingga mengapa hari ini kita senang dengan suara sungai, suara gemericik air, dengan suara angin yang berembus poi-poi, begitu nyaman, senang dengan udara yang sejuk. Begitulah gambaran surga sebelum surga yang abadi nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal. Semoga Allah anugerahkan kepada kita persahabatan dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita saling saksi menyaksikan nanti di yaumil kiamat menjadi saksi kebaikan untuk saudara, sahabat serta tetangga kita. Demikian, kurang dan lebih mau diberikan. Bila taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't be shy. Bismillah, put your fears aside.